Perkenalkan, nama saya Noval Wahyu Dwijayanto dari SMK Negeri 1 Tengaran, kelas 11 TSM 3. Di sini saya akan membuat video perawatan berkala. Jadi sama tapi mas, nanti sekalian yang lain-lain ya mas. Siap. Saya tinggal ya mas. Oke. Mas ini yang rekomendasi berapa ya mas? 55.000. Siapa mas? Betul. Berapa mas? Ini satu. Kalian mas. Ya. Kompas ya mas. Kalian pasang ya mas? Dikarenakan si owner minta diganti oleh sekalian, jadi pertama kita lepaskan baut yang ada di bawah menggunakan gunting 12. Lalu kita tap oli bekas dengan wadah seadanya. Sekiranya sudah habis, kita tutup kembali baut yang ada di bawah. Kencangkan baut menggunakan kunci ring 12. Buka pengunci yang ada di tutup botol olinya. Buka tutup pengisi oli menggunakan tang dan isi oli sesuai dengan jenis motor kalian. Jika pengisian oli sudah selesai, kencangkan kembali tutup pengisi olinya. Pemeriksaan filter udara, lepaskan semua baut menggunakan kuping plus. Lepaskan filter udara dan periksa kondisinya. Dikarenakan filter masih bagus dan tidak ada yang kompresor, jadi cukup bersihkan menggunakan kain lap. Setelah dibersihkan, pasang kembali filter udara, juga tutupnya dan kencangkan kembali bautnya. Pemeriksaan aki, lepaskan baut menggunakan obeng plus. Setelah itu buka cover dan juga cover aki yang ada di dalamnya. Karena tidak ada alat multimeter, kita cukup cek terminal baterainya dan bersihkan debu di sekitarnya agar saat memasukkan cover bisa pas, atau bisa juga kita starter motornya apakah akinya masih kuat atau tidak. Pemeriksaan CVT, lepaskan semua baut menggunakan kunci T8. Lepas tutup CVT dan periksa kondisi VBL apakah terdapat retakan pada VBL, dan nyalakan motor lalu periksa komponen-komponen di dalamnya apakah berjalan dengan normal atau tidak. Pasang kembali tutup CVT dan kencangkan semua baut yang ada. Pengecekan penerangan dan tanda signal.
lampu jauh sen dengan cara tangan berada di depan motor. Juga cek klakson apakah masih berbunyi atau tidak. Pastikan saat lampu ataupun klakson dinyalakan, tanda-tanda di speedometer juga ikut menyala. Periksa lampu belakang juga, pastikan semua lampu tidak ada kerusakan, terutama pada lampu rem, karena itu sangat penting bagi pengendara lain. Pengecekan rem depan dan belakang. Lepas dua baut yang ada di tabung minyak rem menggunakan obeng plus. Jika sudah dilepas, buka semua tutup dan periksa kondisi minyak, juga volume minyak. Pastikan volume masih berada di atas lower. Jika sudah dicek, pasang semua tutup dan kencangkan kedua bautnya. Lanjut ke rem belakang. Jika dirasa rem sudah empuk, setel ulang dengan cara memutar baut penyetelan rem, lalu tahan kabel menariknya dengan menggunakan tang. Setelah itu lanjut memutar mode pengunci, atur sesuai kenyamanan pengendara. Pemeriksaan dan pengujian suspensi kita bisa lakukan dengan cara rem ditekan sampai mentok, lalu genjotkan ke bawah apakah suspensi masih bekerja dengan normal atau tidak. Begitu juga dengan suspensi belakang. Pemeriksaan bodi kendaraan bisa dilakukan dengan cara dipukul-pukul, pastikan semua bodi pada kendaraan sudah kencang. Juga bisa cek pada bodi-bodi apakah masih ada baut yang belum kepasang. Kita cek juga mika pada lampu belakang apakah sudah terpasang dengan kencang atau tidak. Pemeriksaan roda depan dan belakang. Pertama-tama kita cek tekanan angin pada roda. Setelah itu cek apakah ada goyangan pada roda atau tidak. Lanjut ke pemeriksaan kemudi. Kita bisa tahan di bagian bezel belakang, lalu goyangkan kemudi ke kanan ke kiri. Cek kompresi. Pertama kita lepas semua baut yang ada di jok dan juga cek cover mesin, lalu copot busi dan lapisi jari dengan kain lap, kemudian tutupi lubang busi dan rasakan kompresinya masih besar atau tidak. Pengecekan bunga api busi. Lepas kop dari busi dan kabelnya. Kita bisa menggunakan tang untuk menjepit kabelnya, lalu dekatkan kabel ke busi agar terlihat percikannya. Kita cek juga kondisi businya apakah masih bagus atau tidak. Setelah pengecekan bunga api busi sudah selesai, pasang kembali kop ke kabel dan juga ke businya. Pasang dengan kencang agar kop tidak terlepas dari busi. Pengecekan PGM EV. Pertama-tama kita lepas baut yang ada di tutup kaki, lalu buka tutup kaki untuk kita melakukan setting mode nanti. Copot soket pada DLC, lalu pasang SCS ke DLC nya. Setelah itu tarik gas sampai mentok, lalu on-kan kunci kontak, tunggu sampai ada kedipan cepat pada lampu mil. Jika berhasil maka akan ada kedipan satu panjang. Jika dirasa sudah berhasil, copot SCS dari DLC dan pasang kembali soket DLC nya dan pasang kembali
tutup kaki serta guncangan perutnya. Pengecekan setelah katup, lepas keempat baut yang ada di cover head cylinder dan buka cover head cylinder. Kemudian untuk mencari top kompresi, kita bisa injak kickstarter, cari sampai katup ek dan in bergoyang. Jika sudah bergoyang, itu tandanya kita sudah menemukan top kompresi. Jika kita sudah menemukan top kompresi, pasang kembali cover head cylinder, juga kencangkan keempat bautnya. Lanjut ke putaran stasioner. Sebelumnya buka semua baut yang ada di jok dan dek cover mesin. Setelah baut sudah dilepas, karena kita menggunakan teknik filling, maka putar baut stasioner ke kanan sampai mentok terlebih dahulu. Lalu nyalakan kunci kontak dan putar baut stasioner ke kiri sampai menemukan posisi yang pas untuk benar. Sekian video dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.